Hai, kembali lagi di AutoNet Max dengan Audi, dan di samping gua ini ada CX-5 AWD. Karena bedanya nggak banyak, mendingan kita bahas apa bedanya AWD ini sama AWD mobil-mobil kebanyakan. Penasaran? Cek video ini. Sedikit soal eksterior dan interiornya. Eksteriornya CX-5. Jadi bedanya dengan versi non AWD adalah dia sekarang di sini warnanya sewarna body. Jadi mirip kayak si versi Kuro, tapi kalau versi Kuro dia kasih gloss black, di sini dia sewarna body. Detail-detailnya masih sama, paling ada tulisan AWD di bagian belakangnya. Untuk interiornya, bener nggak sih kalau gue ngomong interiornya si AWD ini agak outdated, udah mulai ketinggalan zaman. Karena ini basicnya masih platform Mazda generasi 6,5 sih kalau gue bilang. Belum generasi 7. Jadi kalau kalian lihat di Mazda 3 atau CX-30, itu kayak jauh lebih up level. Ini masih agak kayak ketinggalan gitu loh. Detail-detailnya sih sebenarnya masih sama kayak CX-5 biasa. Yang gue tunggu-tunggu malahan platform 7G-nya si CX-5 nanti bakal kayak gimana ya. Daripada kita penasaran, kita coba nanya nyetirnya. AWD-nya kayak gimana. Yuk! Jadi kalau AWD, sistem AWD kayak gini, basicnya dia sistem yang menjalankan keempat roda secara continuous. Jadi selalu nyala, selalu on. Tapi kalau sistem 4WD, itu ada namanya kayak gearbox di tengah-tengah, itu namanya differential lock. Jadi kalian bisa kunci itu rasio percepatan rodanya itu antara depan sama belakang itu bisa kalian kunci. Dan kalau versi 4WD atau sistem 4WD itu, kalian bisa jalanin atau bisa kunci doang biar depannya doang yang jalan atau belakangnya doang yang jalan. Jadi nggak empat-empatnya. Itu bedanya. Kalau sistem AWD ini balik lagi semuanya akan nyala. Jadi kalau 4WD biasanya identik dipakai mobil-mobil yang masuk ke daerah off-road atau ke jalanan off-road. Karena kenapa? Karena 4WD punya differential lock, seperti gue bilang tadi, dia bisa dikunci rasionya, jadi mobilnya lebih capable untuk lewatin jalanan-jalanan yang ekstrim, benar-benar ekstrim ya. AWD sebaliknya, karena dia auto on, dia nyala terusan, dia ngatur torsinya, tapi dia nggak se-ekstrim si 4WD, dia nggak bisa kunci rasionya. Dan itu gunanya lebih ke satu, safety, dua, performance. Safety artiannya, kalau kalian akan ngelewatin jalan yang misalnya agak-agak licin, ada lumpurnya, ada airnya, basah, kecepatannya cukup tinggi, kayak di tol lah ibaratnya, kayak di Cipularang atau di Cipali, ada yang ngegenang gitu kan. Pakai AWD otomatis mobil akan tetap lebih bisa dikontrol. Itu ujung-ujungnya larinya ke safety, bukan ke performa off-road. Itu bedanya. 4WD untuk off-road, AWD untuk safety. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Jadi sebenarnya banyak ya ATPM yang udah jualan mobil-mobil AWD, apalagi di luar negeri. Tapi pertimbangannya adalah kalau di luar negeri kan biasanya 4 musim, 4 season gitu kan. Dia ada musim salju atau musim dingin. Jadi di saat musim dingin gitu justru AWD itu kepake. Tapi di Indonesia kebanyakan tuh merek-merek premium, merek-merek Eropa, merek-merek Jerman yang punya sistem AWD. BMW dengan xDrive, si Audi dengan Quattro-nya, Mercy dengan 4MATIC-nya, bukan 4MATIC transmisinya Avanza, bukan ya, tolong. Tambah satu lagi, pabrikan Jepang yang konsisten AWD, bukan Mazda, sorry lagi-lagi, Subaru, dia juga AWD. Nah, Mazda sebenarnya juga nggak baru-baru ini doang ya, dia main AWD, karena dia udah pernah pakai AWD di CX-9. Cuman AWD si yang mereka sebut ini iActive AWD ini udah generasi terbaru, jadi tahun 2022 kalau nggak salah ini yang paling diupdate-nya, dan ditaruh di CX-5 ini. Bedanya apa? Yuk kita bahas. Ya, sekarang kita bahas sedikit soal sistem iActive AWD-nya Mazda. Tapi sebelum kita itu, gue mau mengingatkan sekali lagi nih ya, biarpun namanya iActive, Sistem AWD yang diadopsi oleh si CX-5 ini bukanlah sistem AWD aktif. Jadi sistem AWD sendiri punya dua lagi nih, variasinya lah ibaratnya.
Satu adalah sistem yang aktif, seperti yang dipasang di Audi atau di Subaru. Dia pakai apa namanya ya, central differential lah, dipakai diferensial lagi untuk mengatur torsi keempat roda. Yang Mazda pakai ini dia nggak pakai diferensial, dia pakai sistem yang kita sebutnya reaktif. Beda sistem aktif sama reaktif apa? Kayak kebakaran lah ya, ibaratnya ya, kayak kompor gitu kan, keluarin api. Aktif itu artinya lu akan mencoba dengan segala cara untuk tidak terjadi kebakaran, itu aktif. Reaktif adalah kalau ada kebakaran dikit, lu akan siapin Yamato, apar gitu kan, di segala titik gitu kan, jadi begitu ada api dikit lu langsung semprot, padam apinya. Itu sistem reaktif. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Sistem aktif tentu saja dia menyalurkan torsi ke empat roda continuously, benar-benar terus-terusan. Cuman gara-gara itu dia jadi lebih boros karena mobil selalu jalan dengan empat roda. Empat-empatnya selalu disalurkan tenaga, jadi jauh lebih boros. Dan karena dia ada mechanical differentialnya lagi di tengah-tengah, cost-nya juga akan lebih tinggi. Sistem yang Mazda pakai, ini sistem reaktif, dia nggak pakai diferensial tengah, dia cuma pakai sensor ABS di keempat roda untuk ngerem, untuk ngurangin atau menyalurkan torsinya, ditambah sistem namanya kopling fluida, itu di axle belakang, di belakangnya, itu untuk menyalurkan torsinya di bagian belakangnya. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah cost-nya lebih rendah, satu. Kedua, dia bisa jalan 100% front wheel drive. Otomatis fuel efisiensinya atau efisiensi bahan bakarnya lebih bagus. Nah, lucunya lagi nih ya, sistem iActive AWD yang baru ini yang ditaruh di Mazda CX-5 ini, tadi kan gue bilang ya, biasanya AWD itu nggak bisa front wheel drive doang, nggak bisa dua roda doang. Di sistem terbaru ini bisa dong, bener-bener bisa. Jadi dalam kondisi tertentu untuk menghemat bahan bakar, nggak ada load segala macam gitu kan, nggak ada hambatan lah di jalan. Sistem ini bisa membuat mobil ini bergerak dengan dua roda doang di depan 100%. Tenaga disalurkan 100% ke roda depan. Di sistem lama, di CX-9 yang lama AWD-nya itu masih menyisakan 2% tenaga di roda belakang. Jadi 98% untuk roda depan, 2% untuk roda belakang. Kenapa? Karena sistem itu membuat 2% itu roda belakang bereaksi dengan cepat ketika ada perubahan torsi. Nah, di sistem baru ini karena dia bisa 100%, gimana caranya biar roda belakang juga bereaksi dengan cepat? Simple. Roda belakangnya dibikin berputar 10% lebih cepat. Jadi kayak rolling gitu loh. Depannya bisa jalan kecepatan 30, belakang tuh jalannya kecepatan 33. Jadi kayak mobilnya agak dipaksa gitu. Tapi efeknya, ketika ada perubahan torsi, ketika kalian butuh roda belakang untuk merespon, karena dia berputar lebih cepat, dia akan langsung ngegrip. Lebih cepat reaksinya. Nah, ngomongin cepat-cepatan reaksi, sistem iActive AWD-nya si Mazda ini juga ternyata kalau gue bilang konsepnya kayak Mama Loren super. Kenapa super? Karena dia di mobil ini dilengkapi dengan 27 sensor yang membaca 200 data per detik. Bayangin aja, per detik 200 data. Apa aja sih nih baca? Banyak banget. Sudut roda, sudut kemudi, respon throttle, ya kan? Putaran roda, rem, sampai ya, wiper nyala apa kagaknya, dia baca. Kenapa? Karena kalau wiper nyala, berarti dia baca, wah kondisi lingkungan hujan. Kalau hujan, berarti licin. Kalau licin, dia akan menyiapkan segala macam torsinya nih, rodanya semuanya disiapin untuk men-tackle kondisi licin itu. Canggih banget. Kebayang nggak? Kebayang kalau rusak gimana? Elektrikalnya pasti rumit banget. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dengan segala macam bacot gue yang sampai muncrat-muncrat tadi, jorok ya. Kerasa nggak sih di mobil ini? Jawabannya antara iya dan enggak, beneran. Kalau kalian ketemunya jalannya lurus-lurus gini aja, kondisi kering, nggak butuh torsi tambahan, sistem AWD ini nggak bakal kerasa, nggak bakal nyala, nggak bakal kerasa. Malah dia akan cenderung kasih roda depan terus yang bergerak biar fuel efisiensinya bagus. Nah, kalau kalian ketemu jalanan yang basah, berkelak-kelok, tikungan agak tajam, terus kalian push mobilnya, baru kerasa. Tadi gue nyobain di tol ya, keluar dari tol tuh agak ada tikungan agak tajam gitu, gue sikat. Kalau CX-5 yang non AWD itu kerasa belakangnya agak kayak set gitu, ngebuang sebelum dia masuk. Tapi kalau ini respon ngebuangnya itu kayak direm, jadi kek dikit langsung masuk lagi. Jadi kesannya kayak mobilnya lebih tajam, lebih nurut, lebih tajam.
Nah, itu juga sebenarnya kelebihannya dari sistem AWD untuk jalanan di Indonesia. Jadi selain untuk safety, sebenarnya sistem AWD itu bisa bikin kalian lebih pede nyetir. Karena performa mobil dalam tikungan atau dalam kondisi jalan-jalan yang agak licin, berpasir dan segala macam, itu akan jauh lebih nurut, jauh lebih nempel. Otomatis lebih safety, tapi lebih punya performa. Itu fungsi AWD untuk jalanan Indonesia. Jadi dengan harga segitu, di bawah ini ya, CX-5 AWD ini worth it nggak buat kalian? Kok mundur?